Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Mupiah Zakaria di sini akan memaparkan mengenai pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Apakah kalian tahu, pikiran manusia bisa diibaratkan seperti bawang yang berlapis-lapis? Karena manusia mempunyai satu pikiran yang terdiri dari dua bagian, yaitu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar adalah proses mental yang bisa dikendalikan dengan sengaja. Sedangkan pikiran bawah sadar adalah proses mental yang berfungsi sebagai otomatis sehingga manusia tidak menyadarinya dan sulit untuk dikendalikan dengan sengaja. Sekarang kita coba perhatikan terlebih dahulu gambar di samping. Gambar tersebut mengibaratkan bagian atas dari gunung yang terlihat sebesar 12% adalah kesadaran atau pikiran sadar manusia. Selanjutnya, bagian terbesar dari gunung es bahkan beberapa kali lipat lebih tinggi yang terletak di bagian paling bawah yang terlihat sebesar 88% adalah pikiran bawah sadar. Begitu besarnya pikiran bawah sadar yang kita miliki, sehingga pikiran bawah sadar ini memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap kita. Namun, kita tidak pernah menyadarinya. Padahal disinilah sumber keinginan, harapan, impian, emosional, dan menyimpan semua memori. Di bagian tengah terdapat filter untuk otak yang dinamakan RAS atau Reticular Activating System, atau dikenal juga dengan critical factor. RAS ini menjaga agar otak tidak overload dengan informasi dari kelima panca indera dengan cara memilah-milah, mengeneralisasi, atau membuang data-data yang tidak sesuai dengan kriteria RAS. Berikut contoh kerja RAS dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada Anissa mencari peniti di dalam tas yang penuh dengan barang-barang. Kriteria RAS Anissa diset untuk fokus pada benda kecil. Maka RAS akan mengkoordinasi tangan dan mata untuk mencari benda itu dan mengabaikan benda-benda yang lain. Yang kedua, Rini bertemu dengan Iis di suatu tempat yang ramai. Orang-orang berdesakan dan mengobrol satu sama lain, dan membuat tempat itu menjadi sangat bising. Rini memutuskan untuk mengobrol suatu hal dengan Iis. Meskipun tempat tersebut sangat bising, Rini dan Iis tetap bisa saling mendengarkan dan berkomunikasi. Hal itu terjadi karena kriteria RAS Rini diset untuk menganggap komunikasi dengan Iis untuk saat itu lebih penting dibandingkan yang lainnya. Oleh karena itu, input dari telinga Rini disaring oleh RAS dengan hanya meloloskan suara Iis dan membuat segala input kebisingan yang lain. Input dari mata Rini mungkin akan disaring oleh RAS sehingga hanya penglihatan Rini pada Iis yang diloloskan. Nah, kira-kira pikiran sadar ada berapa fungsi? 4 fungsi. Ya, yang pertama mengenali informasi yang masuk dari panca indera. Yang kedua, membandingkan dengan memori yang ada. Yang ketiga, menganalisis informasi tersebut. Dan yang keempat, memutuskan respon spesifik apa yang dilakukan terhadap informasi tersebut.
Pikiran sadar terletak di bawah korteks otak. Tingkat kesadaran ini berisi semua hal yang pernah dicermati pada saat tertentu, sehingga hanya sebagian kecil saja dari kehidupan mental yang masuk ke dalam tingkat kesadaran ini. Semua proses yang terjadi pada tingkat kesadaran ini, yaitu ingatan, persepsi, perasaan, dan pikiran, merupakan hasil dari penyaringan yang diatur oleh stimulus dan tidak akan bertahan lama. Proses mental yang terjadi kemudian akan ditekan dan masuk ke dalam bawah sadar. Pikiran bawah sadar berfungsi memproses kebiasaan, perasaan, memori permanen, kepribadian, intuisi, kreativitas, dan keyakinan. Pikiran bawah sadar terbentuk sejak dalam kandungan. Pikiran bawah sadar terletak di bagian otak yang disebut medula oblongata. Sejak lahir hingga berusia 3 tahun, apapun yang terjadi, baik positif maupun negatif, seperti gambar, kata-kata, tindakan, nada, frekuensi suara, akan langsung diserap dan masuk ke pikiran bawah sadar. Kemampuan pikiran bawah sadar menyerap informasi lebih kuat dibandingkan pikiran sadar. Pengalaman yang paling berkesan yang mempunyai komponen emosi yang tinggi atau intens menjadi informasi yang terekam dengan sangat kuat dalam pikiran bawah sadar. Cara kerja pikiran bawah sadar sesuai dengan sifat-sifat. Yang pertama, tidak rasional dan percaya tanpa perlu penjelasan logis. Yang kedua, tidak membedakan antara realitas dan imajinasi. Ketika alam bawah sadar dominan, maka imajinasi pun akan dianggap kenyataan. Yang ketiga, tidak paham konsep waktu, masa lampau, atau masa depan. Yang ada hanya masa sekarang. Yang keempat yaitu pintar dan memahami yang kita fokuskan. Pemrograman pikiran terdapat beberapa fase yang didasarkan pada tingkat umur. Menurut Adi W. Gunawan, dalam bukunya ada 3 fase pemrograman pikiran, yaitu fase pertama, fase kedua, dan fase ketiga. Fase kedua adalah fase untuk anak usia SD. Fase ini disebut periode model. Fase ini juga merupakan fase yang kritis, sehingga akan berpengaruh pada guru, bagaimana cara mendidik dan mengajar. Namun, efektivitas pemrograman pada usia ini seringkali berakibat buruk, karena seringkali program yang masuk ternyata program negatif. Sayangnya, pada fase ini seringkali tidak diperhatikan orang tua. Hasil pemrograman yang terjadi pada masa ini akan terus terbawa hingga anak tumbuh dewasa. Pembelajaran bisa juga menggunakan pembelajaran berbasis neuroscience. Dengan prinsip memori jangka pendek, otak siswa berada pada kondisi terbaik untuk menyimpan informasi pada pagi hari dan paling tidak efektif pada sore hari. Sebaliknya, memori jangka panjang kita berada pada kondisi terbaik untuk menyimpan informasi pada sore hari. Sekian pemaparan mengenai pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Semoga penjelasan saya bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.